Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu kita memohon pertolongan kepadanya, Tuhan yang selalu kita memujinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan amalan-amalan kita dan keburukan hati kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Sesiapa yang Allah tunjukkan, beri hidayah, maka tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tiada siapa yang boleh memberinya hidayah. Ala fa inna khairal hadithi kitabullah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik percakapan adalah Al-Quran. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara ialah perkara baharu yang diada-adakan di dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, sesungguhnya setiap perkara baharu yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat adanya. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka tempatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu sentiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku selepasku. Khalifah yang sentiasa mendapat bimbingan dan petunjuk. Man ya'ish minkum min ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Sesiapa di antara kamu yang hidup selepas aku, niscaya ia akan melihat, mengalami, mendapati ikhtilafan katsira, perbezaan yang banyak. Addu 'alaiha binawajid. Gigit oleh kamu akan sunnahku dengan gigi gaham kamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bermula daripada pagi ini kita akan pelajari sama satu lagi tajuk yang teramat sangat penting di dalam agama. Bahkan ia termasuk ilmu usul di dalam agama kita, yakni al-asmaul husna. Begitu pentingnya perkara ini sehingga
ramai daripada ulama-ulama silam telah berpesan kepada kita, memberitahu kepada kita akan betapa pentingnya perkara ini. Sebagaimana umpamanya Syekhul Islam, murid Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid yang cemerlang dan sekaligus pengkagum gurunya Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, innal ilma bi asma'illahil husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin. Ya, karena tidak panjang saya tulis sajalah. Kalau panjang saya malas. Pagi ini jadi kita siri pengenalan mukadimah terhadap subjek yang kita nak pelajari. Sebab itu sebagai mukadimah, ya mungkin ianya belum punya tajuk, yang insya-Allah ia hanya semacam gambaran secara umum matlamat apa yang kita hendak capai, yang kita hendak tuju dalam pembelajaran kita ini nanti. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata berkaitan dengan Al-Asmaul Husna ini, innal ilma bi asma'illahil husna atau bil asma'il husna, terus saya, aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin. Tolong ikuti saya. Innal ilma bil asma'il husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin. Innal ilma bil asma'il husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin. Terjemahannya lebih kurang, inna sesungguhnya al ilma, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, bil asma'il husna, dengan asma'ul husna, ilmu tentang Allah, nama-nama Allah al-husna, aslun lil ilmi. Aslun itu dasar, aslun itu asal, aslun itu asas, aslun itu foundation, lil ilmi bagi semua ilmu. Ilmu tentang apa? Bi kulli ma'lumin,
dengan tiap-tiap segala apa yang diketahui. Allah suruh kita mempelajari alam ciptaannya, yang boleh kita ketahui, yang boleh kita kuasai, yang boleh kita pelajari. Tapi ingat, asas pembelajaran kita, dasar pemahaman kita, basicnya, tempat kita bertolak, yakni kita mesti ada ilmu, pengetahuan tentang nama-nama Allah Al-Husna. Sebab itu tadi saya sebutkan bahawa pelajaran tentang Al-Asmaul Husna adalah sesuatu yang amat-amat penting, karena ianya menjadi dasar, asas. Anda boleh belajar berbagai ilmu apa saja, silakan. Anda boleh mengetahui apa saja ilmu yang anda ingin ketahui, sila. Tapi ingat, asas dasarnya, titik bertolaknya, anda mesti mempunyai ilmu terlebih dahulu tentang nama-nama Allah Al-Husna. Ibnul Qayyim berfatwa seperti ini karena beliau khawatir jika sekiranya ilmu-ilmu yang kita cari, yang kita pelajari, yang kita kuasai, ima ilmu yang berkaitan ayat-ayat kauniyah, yakni ilmu yang berkaitan dengan rahsia alam ciptaan Allah, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat syar'iyah, hukum hakam agama yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya. Bila ianya ilmu ini tidak berdasar kepada ma'rifatullah, kenal akan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia sebagaimana yang Allah perkenalkan kepada kita, beliau Imam Ibnul Qayyim khawatir ilmu itu bukan memberinya manfaat, tapi sebaliknya akan memberinya madarat. Dikhawatirkan ilmu itu tidak menjadi hujah di hadapan Allah kelak bagi mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, tapi malah menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak dia yang punya ilmu tadi. Begitu pentingnya memahami Al-Asma Al-Husna. Ulama-ulama dahulu sangat-sangat berhati-hati. Terus terang jemaah sekalian, semasa diri saya yang amat lemah ini mempelajari dahulu pun, pensarah sentiasa mengingatkan, tolong berhati-hati dalam mempelajari ilmu yang satu ini. Kenapa begitu? Beliau membuat satu kias, satu perbandingan. Istilah beliau menggunakan satu analogi. Apa analogi? Ini bahasa baku ya, bahasa. Ya, tahu ya. Analogi, merupakan satu analogi. Yahudi jumpa seorang sahabat, tanya tentang kepribadian Rasulullah. Wahai saudara, tolong ceritakan kepada aku bagaimana sebenarnya perangai nabimu itu. Sahabat yang ditanya, saya tidak mampu menceritakannya. Coba mungkin kamu boleh tanya kepada yang lain. Satu persatu sahabat ditanya, jawapannya sama. Saya tidak tahu macam mana nak menceritakan kehebatan nabiku. Yang terakhir yang ditanya, cobalah Yahudi jumpa Ali bin Abi Thalib. Dia sepupu baginda, anak angkat baginda, menantu baginda,
yang daripada zaman kanak-kanak hingga baginda wafat menjadi alul bait. Barangkali dia tahu banyak tentang Nabi kita. Tanya dia, jumpa Ali, wahai Ali, tolong ceritakan kepada aku bagaimana sebenarnya perangai Nabi kamu ni. Orangnya seperti apa? Budi pekertinya seperti apa? Secantik apa jika ia cantik? Sehebat mana dia hebat? Ali dengan kepintarannya berhujah tanya balik pada si Yahudi. Didi katanya. Okey, macam mana? Panggil di ke ya? Ya. Ya ya. Hud. Hud ya? Hud. Kalau kamu nak tanya aku, suruh aku ceritakan keperbian nabiku, boleh. Tetapi tolong beritahu aku sejauh mana, seindah mana dunia dan isinya. Tolong ceritakan pada aku seindah dan seagung mana dunia dan isinya. Tolong ceritakan pada aku. Dunia ini indah ke tak indah? Indah. Keindahannya sehebat mana? Tolong ceritakan pada aku. Lama si Yahudi ini berfikir, macam mana aku nak ceritakan keindahan dunia dengan langit dan bumi, dengan udaranya, dengan awan, mataharinya, bintangnya, lautnya, hutan belantaranya, alam flora dan fauna, maga satwa. Bahasa apa-apa tak tahulah. Dengan negeri di bawah bayunya, bumi kenyalangnya, indera kayangannya. Ringkas kata Yahudi, wahai Ali, saya tidak mungkin dapat menciptakan keindahan dunia dan isinya. Terlalu dahsyat. Tak ada bahasa, tak ada kata yang boleh takbirnya, mengungkapkannya. Maaf, saya tidak boleh. Ali jawab balik, wahai Yahudi, kalau dunia dan isinya, keagungan, kecantikannya itu kamu tak mampu mengungkapkannya, walhal Allah melihat dunia qalil, mata'un qalil. Apa maknanya mata'un qalil? Dunia dan isinya Allah kata dalam Quran mata'un qalil lah, kesenangan yang remeh temeh. Sesuatu yang remeh-temeh dalam pandangan Allah, itu pun kamu sudah tidak mampu mengungkapkan kecantikannya. Bagaimana mungkin engkau suruh aku menceritakan, mengungkapkan, menjelaskan kecantikan nabiku, sedangkan dia dalam pandangan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kalau Allah lihat, kalau Allah kata Nabi ini akhlaknya azim, itu Allah kata. Dunia Allah kata qalil, yang qalil itu pun kita tak mampu membayangkan keindahannya. Macam mana kau suruh aku nak menceritakan kehebatan orang yang Allah kata azim? Oh begitu. Ya iyalah. Jadi mustahil saya dapat menciptakan kehebatan nabiku. Saya kata tadi, pensarah saya dahulu buat analogi seperti ini. Lalu, jadi anda mampu menciptakan akhlak Nabi? Tidak mampu. Beratus-ratus, beribu-ribu pensarah menceritakan tentang baginda Nabi. Mungkin hanya sekelumit sedikit saja dari kehebatan baginda yang sebenarnya. Ali merasa tahu. Bagaimana mungkin kita mampu menjelaskan kehebatan manusia yang Allah kata azim? Tak mungkin kan? Itu baru Rasulullah. Sekarang yang kita nak bicarakan, yang kita coba nak kenali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah kita dapat mengenalinya dengan sebenar-benar sebaik kehendaknya? Wow. Saya itu mempelajari yang satu ini sebenarnya sangat menakutkan pun ia, menyeronokkan pun ia. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya
Al-Maqasidul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Mungkin belum ada terjemahan Melayu, jadi jamaah belum ada peluang untuk baca. Tapi tak apa, kalau baca Melayunya mungkin susah. Bahasa Melayu susah dibaca, ada bahasa Arabnya. Dan mungkin kalau baca bahasa Arabnya malah lebih khusyuk. Bahasa diam aja. Ya. Nah itu khusyuk lah tu. Ya, khusyuk. Memang tenang sungguh. Al-Maqasidul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Kitab yang dikarang Abdul Hamid Al-Ghazali khas menjelaskan tentang Al-Sunnah Sunnah. Apa beliau, kesimpulan yang beliau ambil? Seorang ulama besar, punya karya besar, terlepas daripada kekurangan, kelemahan dan kelebihannya. Namanya saya manusia biasa, bukan nabi, pasti ada kekurangan, tapi juga punya kelebihan yang tidak boleh dinafi. Beliau menyatakan, sesiapa yang tidak kenal Allah, seelok-eloknya diam. Tak payah cakap. Siapa yang tak kenali Allah, seeloknya diam. Tak payah cakap. Dan sebaliknya, siapa yang benar-benar kenal Allah, lidahnya pun, mulutnya pun jadi bisu. Wih, macam mana? Makin tak faham saya. Yang tak kenal seeloknya diam. Kenapa suruh diam? Ya tak kenal nak cerita apa? Awak kenal dia ke awak cerita dah? Tak ada. Nah, itu maknanya nanti ceritanya mengada. Kalau kita tak kenal A lalu kita menceritakan A, pasti cerita kita mengada. Yang satu, awak kenal A, saya kenal A. Habis apa cerita awak tentang A? Saya tak boleh cakap lah. Lidah saya jadi kolu. Kolu ke kelu? Kolu pula. Jadi kolu pula. Kelu apa pula, jadi nogori mari pula. Jadi kolu. Tolong ceritakan. Minta maaf lah, saya tak mampu ceritakan. Bak kata Ali tadi, saya kenal sangat Nabiku Muhammad SAW yang Allah kata azim. Macam mana aku nak? Itulah yang aku kenal Nabiku ini azim, kata Allah. Itu yang aku kenal. Karena Allah pun kata azim, dan itu yang aku kenal tentang Nabiku. Macam mana nilai aku nak cerita? Secantik manapun cerita aku tentang Nabi Muhammad, Muhammad masih lebih daripada itu. Ghazali kata, setepat, sehebat manapun pengetahuanmu tentang Allah, Allah masih lebih daripada yang kamu jangkakan. Orang yang benar-benar kenal Allah pun lidahnya jadi qalu. Yang tak kenal, diam. Bayangkan, orang yang sealim Imam Ghazali begitu kesimpulan dengan Asmaul Husna. Jadi kalau begitu kita teruskan ke tidak pembelajaran ini. Yang tak kenal, diam. Yang kenal, tak payah. Jadi macam mana ni? Saya nak menyampaikan sebab kena super hati-hati benar. Yang kita nak bicarakan zat yang maha agung, yang di luar kemampuan akal kita membayangkannya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Saya tertarik pesan Imam Ghazali dalam kata itu. Karena begitulah kenyataan dan hakikatnya, maka janganlah kamu jemu-jemu setiap kali kamu mempelajari walaupun satu nama, satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Banyakkan istighfar dan subhanallah. Tasbih istighfar, tasbih istighfar. Apa maknanya? Dengan istighfar kita mohon ampun jika sekiranya kefahaman kita tentang Allah tidak tepat. Tidak tepat. Kita subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Kita kata maha suci Allah, kita khawatir jika sekiranya apa yang kita fahami, persepsi kita tentang Allah tidak layak bagi kawan Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang lebih mengenali Allah melebihi daripada Nabi kita. Tidak ada. Bagindalah yang paling kenal Allah, paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah, paling tahu apa yang Allah mahukan dalam hidup ini. Itu pun Nabi sering, bahkan selalu dalam doanya membaca keratan ayat yang saya yakin umat-umat Nabi yang konsisten dah amalkannya. Subhanaka, teruskan, la nuhsi thana'an alaika ya. Nah, begitulah sambungan dia. Janganlah, ini penting sekali ya Mas Yan. Ini ya. Subhanaka, ikuti saya. La nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya, subhanaka la nuhsi thana'an alaika kama ala nafsik. Ya, dah. Ini sudah ya. Tolong lelaki yang depan tu padam. Lelaki depan, saya lah. Ini yang minimum ya. Sambungannya ada tapi ini yang paling minimum. Baik, baca dulu. Ikuti saya. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. La nuksi pun boleh, la uksi pun boleh, terserahlah. Kalau nuksi kamilah, kalau uksi akulah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Dah maha suci, maknanya apa-apa yang kita fikirkan, yang terlintas dalam hati kita, yang kita buat, yang kita tinggal, yang kita apa sajalah yang terlintas dalam hati tentang Allah, jika sekiranya semuanya itu tidak sesuai dengan kemuliaan dan kesucian Allah, subhanak, maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah, maha suci engkau daripada apa yang hamba-Mu andaikan yang tak layak bagimu. Maha suci engkau ya Allah, la nuhsi thana'an alaik, kami tak mampu ya Allah nak menghitung puji-pujian ke atasmu. Kami tak mampu ya Allah nak memberi pujian ke atasmu. Anta, engkau. Kama athnaita ala nafsik, sebagaimana puji-pujian yang engkau berikan atas dirimu. Artinya, ya Allah, engkau suruh kami hamba-Mu ini memuji-Mu, mengagungkan-Mu, menyucikan-Mu, kerana engkau sendiri telah memuji dirimu, telah mengagungkan dirimu. Kan Allah selalu katakan, innahu, sesungguhnya dia, ini, sesungguhnya aku ini maha pemurah, maha, kan Allah sendiri memujinya. Maha suci aku, Allah kata. Subhanallah, ya Allah, jika engkau suruh hamba-Mu ini memuji-Mu sebagaimana engkau memuji dirimu, ya Allah, jika sekiranya engkau suruh hamba-Mu ini menyucikan-Mu sebagaimana engkau telah menyucikan dirimu, la nusi, kami tak mampu ya Tuhan, kami tak mampu. Sebab itu jika sekiranya puji-pujian hamba-Mu kepadamu
Jika sekiranya subtasbih hambamu ke atasmu tidak layak, belum sesuai dengan keagungan dan kemuliaanmu, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, ampuni dosa. Yang mengatakan sebenarnya jemaah sekalian, Rasulullah manusia yang paling faham tentang Allah. Orang hamba Allah, manusia yang paling mengerti tentang Allah. Apa yang Allah maukan, apa yang itu, Nabi lah yang paling faham, paling itu pun masih ini. Lalu siapa kita begitu yakin yang pujian kita ini sebagaimana 100% yang dikira oleh Allah? Di sini ini ada ini penyakit syok nih. Itu yang saya kata ini, memang kita kena super hati-hati untuk belajar yang satu ini. Ini pesan daripada ulama-ulama silam. Walau bagaimanapun, ya adalah alasan-alasan kenapa umat Islam disuruh mengenali Allah melalui asmanya. Ada alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan tertentu, walaupun hakikatnya tidak mudah. Itulah. Nih, setiap kali berdoa jangan sampai tidak dibaca ini. Sebetulnya subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta ridha walau hatta tarda wala hamdu idza radita wala hamdu ba'da ridha. Sebenarnya adalah sambungan dia, tapi minimum ini. Maha suci Engkau ya Allah, kami tak mampulah nak menghitung pujian ke atasmu. Kami tak mampu nak memuji Engkau sebagaimana Engkau puji dirimu. Lebih kurang sama dengan apa yang saya sampaikan pada siri yang lepas tentang solawat. Ketika Allah suruh kita bersolawat pada Nabi, karena Allah dan para malaikatnya dah lama dan terus menerus bersolawat, kita pun Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, Engkau wajah yang selawat. Ya Allah, kalaulah Engkau suruh kami hambamu berselawat ke atas Nabi kekasihmu, sedangkan Engkau dan malaikat Engkau telah bersolawat, secantik manapun salawat hambamu ni ya Allah kepada kekasihmu, hambamu yakin tidak setara, belum layak dengan keagungan kekasihmu ini. Kerana secantik manapun salawat kami tak layak, ya sebaik kami mohon ya Allah, Engkau sajalah yang bersalawat. Itu salawat, itu Rasulullah pun tak mampu kita nak benar-benar memuliakan sebagaimana yang Allah suruh. Apatah lagi kita nak memuliakan Allah, mengenali Allah, muji Allah sebagaimana Allah kehendaki. Sebab itu mesti ada kait seperti ini. Jadi sangat tepatlah Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya berpesan, seperti mana saya kata tadi, siapa yang tak kenal Allah, elok diam, jangan cakap. Dan siapa yang benar-benar kenal Allah, lidahnya polu. Sebab kalau nak cakap pun pasti tahu yang diucapkan itu belum sesuai dengan ya qalu je. Tapi kerana ada pertimbangan-pertimbangan syarak yang lain, kita disuruh mengenalinya. Bak kata Ibnu Qayyim tadi, bahawa ilmu tentang nama Allah yang mulia ini aslun lil ilmi bikulli ma'lum. Pesanan yang Ghazali, jangan jemu-jemu istighfar dan tasbih. Habis saja subhanallah masih ya Allah, jika sekiranya kefahaman hambamu tentang namamu yang satu ini belum sesuai atau tidak sesuai sama sekali dengan zatmu yang maha mulia. Lagi pula kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenalinya sesuai dengan kemampuan kita hambanya, tentunya ya berdasarkan penjelasan-penjelasan yang Allah sendiri perkenalkan pada kita. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, jamaah sekalian, kalau ikut yang pertama tadi, nampaknya memang kelas ini tak jadi mula lah. Sebab semua tak tahu, jadi elok diam. Yang tahu pun
diam. Ya ini nampaknya ya tak jadilah. Tetapi sedar atau tidak sedar, kebanyakan kita khasnya di Asia Tenggara atau mungkin di dunia Islam, ya, bahwasanya Allah yang kita kenal atau Allah yang diperkenalkan kepada kita, ya, Allah yang kita kenal atau Allah yang diperkenalkan kepada kita daripada kecil lagi kita diajar akidah, ya, diajar akidah, ya, karena bukanlah Allah yang cintanya istilahnya, yang kasih sayangnya, cintanya seluas samudra yang tidak bertepi, yang anugerahnya seluas besar langit dan bumi, yang tidak berujung, yang kemurkaannya sentiasa dikalahkan dengan apa? Rahmatnya. Kan begitu kan sifat-sifat Allah yang Allah tu kan Allah yang cintanya seluas samudra, anugerahnya istilahnya seluas langit. Allah yang zat yang kemurkaannya sentiasa dikalahkan dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Allah yang pintu pengampunannya sentiasa terbuka bagi siapa sahaja yang minta ampun. Allah yang dia sendiri bagi tahu kita yang sentiasa turun ke langit dunia, panggil hambanya. Mana yang ada hajat, tolong sampaikan saat ini juga. Siapa yang punya dosa, tolong minta ampun sekarang juga. Siapa yang teraniaya, tolonglah adukan masalahnya kepadaku sekarang juga. Kadang-kadang bukan Allah seperti ini yang kita kenal atau diperkenalkan pada kita. Saya sendiri pun, jamaah mungkin lain, saya hingga umur berapa tahun dahulu saya kenal Allah atau yang kenal Allah yang kenal kepada saya, Allah yakni zat yang apa? Maha besar tu satu, mana yang maha keras, suka marah, apa lagi? Sebab kau nak kemana-mana neraka nak kamu. No. Kau jangan, nanti Allah akan siksa kamu. Jadi kita pun nasib Allah digambar, memanglah Allah itu punya sifat maha menyiksa kan. Tapi ini yang ditonjolkan. Sehingga yang masuk dalam hati saya daripada kecil lagi, Allah yang saya kenal dan Allah yang diperkenalkan, Allah yang itulah zat yang menakutkan, Allah zat yang ya apa istilahnya ya, kasar, sikit-sikit apa marah, hukum, neraka, kan? Ya, istilahnya Allah yang tak mesra makhluk lah macam tu. Betul ya Mas Klan, sampai menggigil. Ingat suara rendah. Itu yang ustaz. Ingatlah kamu jangan main, kamu jangan nanti kau hidup semua. Jarang saya diperkenalkan dululah. Allah tu Maha Pengampun. Dan saya terkejut sekali masuk sekolah menengah. Ada kawan Kristian. Dia lebih mengedepankan, lebih cerita kepada kami Tuhan yang dia percayai, Tuhan apa yang? Pengampun, penyayang, pemurah. Saya kata, ya kita masih bodoh sangat. Kenapa Tuhan saya lain dengan Tuhan dia ya? Namanya budak-budak ni zaman saya suka bayangkan macam tu. Kan? Saya tak kata jadi akhirnya dah belajar. Oh, kalau begitu dahulu ustaz kami memperkenalkan Allah pada kami tidaklah salah, tapi belum sempurna. Dia hanya perkenalkan Allah hanya dari satu sudut. Oh, saudara saya, kawan saya yang Kristen itu barangkali mengenal Allah dari guru-gurunya. Allah Tuhan dia yang pengampun, penyayang, yang suka merahmati. Akhirnya dari sudut yang lain gamanya. Belum sempurna juga. Sebab itu mereka tak takut dosa. Sebab kalau dosa, ya hanya perlu jumpa wakil Tuhan. Sebab dia dapat tauliah kan, dapat dan okey kan, confess depan itu balik apa bersih.
Jadi buat dosa jangan takut sangatlah, asal you datang mengaku dah. Tapi tak tahulah si wakil Tuhan tu bila dosa nak confess pada siapa. Dia kata pada atas dia, makin atas tu. Apa yang pop kalau berdosa nak? Si Yohanes Paulus. Bila dosa nak siapa? Itulah akhirnya atas dasar inilah jamaah sekalian, kita harapkan memberi Asmaul Husna sebolehnya kita melihat, memahami Allah ni dari semua sudutnya. Benar Allah Subhanahu wa taala ini umpamanya katalah Maha mengetahui, Maha melihat. Betul. Wajib hukumnya kini Allah Maha mengetahui. Sehingga sekecil apapun perbuatan kita Allah tahu. Selembut manapun suara kita bahkan lintasan dalam kita Allah Maha mendengar. Sepintar sehebat manapun kita menyuruh dan menyembunyikan keburukan Allah nampak. Itu betul. Tapi pada masa yang sama sifat Allah yang Maha mengetahui, tahu kesalahan hambanya, tahu dosa hambanya. Pada masa yang sama Allah As-Sattar. Apa nama As-Sattar? Nanti akan sampai dari 90 As-Sattar, yang Maha menutup. Sitron sutrah kan. Ini kan Sattar itu makna yang Maha menutupi. Ini panggil sitron. Ini sitron ni. Sitron bahasa Arab maknanya menutup. Sitru nampak. Itu saya tak tahu bahasa itu. Sitru nampak, tapi kalau ditanwin sitron malah tertutup. Nah. Coba tak indah macam mana? Iyalah ya Allah, hamba-Mu tahu ya Allah bahwa Engkau ni Maha mengetahui keburukan dosa kami. Tapi hamba-Mu juga tahu ya Allah, Engkau ni Maha menutupi. Pengetahuan Allah terhadap keburukan hambanya, Allah tidak gunakan sifat mengetahui ini untuk mengurik kesalahan hambanya. Kemudian didedahkan, nah. Coba kalau kita tahu keburukan orang. Kita tahu keburukan orang, tapi karena kita tidak punya sifat as-sattar, apa biasanya berlaku? Bos, riuh sekampung. Heboh. Sebab kita tak ada sifat sattar. Benar Allah Subhanahu wa taala sifat al-muntakim. Muntakim makna yang maha membalas siksaan, syadidul iqab. Dahsyat tu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Allah kata, walaupun aku ini muntakim, yang berkuasa membalas siksaan yang sangat dahsyat, wahai hambaku, kamu juga mesti yakin bahwa aku ni Maha Pengampun. Coba kita lihat Allah secara sumul, maksudnya kan hati jadi tenang. Kalau kita melihat nama-nama Allah dari yang itu tadi, yang seram-seram itulah, seram-seram, takut tahu, itu yang menggigil tu, menggigil ya. Yang ada hanya takut dan takut. Sementara bila melihat nama Allah yang tadi, yang pemaaf, pemurah, pengampun, hati pun jadi apa ya? Seronok, yang lama-lama akhirnya malah tak. Ya, jadi orang sembrono dalam bahasa Spanyolnya. Hidup jadi sembrono. Kan? Wahai yang dimaukan oleh agama bukan seperti itu. Memahami nama Allah yang Jabbar, Muntakim, Mutakabbir, Sadidul Iqab, maupanya Al-Aziz, timbul rasa khauf. Tapi bila belajar nama Allah, kenal Al-Halim, Al-Latif, kan, At-Tawwab, Ar-Rahim, timbul rasa roja. Gabungan antara dua sifat khauf, roja, inilah yang Allah mahukan. Jadi kerana pengalaman hidup yang sangat tadi secara pribadi, Allah yang saya kenal atau Allah yang diperkenalkan pada saya ni, Allah yang tu tadi lah, yang sifatnya yang menakutkan tadi lah, kurang didedahkan masa sekolah rendah dan mana, yang itu je lah. Akhirnya hanya takut. Sehingga Allah hanya ditakuti dia kata. Walhal Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Jalil,
Zat yang bukan hanya yang wajib kita takuti, tapi juga zat yang wajib kita cintai. Masalahnya macam mana kita nak menggabungkan dua sifat kumpul dalam dalam hati dalam satu masa. Kita berinteraksi dengan Allah bukan semata-mata kerana takut dia, tapi juga cinta dan mengharap. Oh, luar biasa itu jemaah sekalian. Ini dua-dua ini. Dan ini jelaskan banyak sekali panjang lebar dalam Al-Ihsan. Nabi pun menjelaskan panjang lebar. Lihat dalam kitab Al-Janaiz yang dikarang oleh Nasruddin Albani. Kisah seorang anak muda ketika ditimpa sakit yang menjadi kematiannya, dan apa nasihat Nabi kepada anak muda yang mati kerana sebab sakit yang ditanya itu. Ini gabungan ini. Allah bukan semata-mata zat yang wajib kita takuti, tapi Allah juga zat yang wajib kita cintai, wajib kita harap. Anda ingat tentunya hadis yang sangat popular yang telah saya sampaikan dahulu dalam tazkirah kematian. Seseorang yang banyak dosa kemudian berusaha untuk bertaubat kepada Allah, inginkan pengampunan, malangnya ajal dah makin dekat, sementara dia belum yakin dosanya diampun. Sebab belum ada berita. Walaupun dah berusaha bertaubat, tapi dia belum yakin, belum pasti yang dosanya dah diampun. Maklum Allah beritahu, ya, takut akan dosanya, jika tak diampun, ya siksa lah. Tapi dia mengharap sangat Allah akan mengampunkannya. Ajal dah dekat, akhirnya karena takutnya kepada Allah, berpesan pada anak-anaknya, bila mati bakar je lah. Kan begitu kan? Bakar. Bakar pula. Bakar. Debu dan abuknya nanti nak taburkan di merata tempat. Ayah yakin Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa. Jika menghendaki Allah hendak menyiksa ayah, walaupun nanti dah jadi abuk, ayah yakin Allah berkuasa jika Allah menghendaki hendak menyiksa. Bakar, saya bakar, tabur, masuk alam barzah. Sekali mata Allah panggil bumi supaya bumi himpunkan abu-abu tadi jasadnya dan hidup di alam barzah. Pertanyaan Allah kepada orang ini, apa yang menyebabkan engkau lakukan ini wahai hambaku? Lima fa'alta hadza, kenapa kamu buat begini? Jawaban hamba tadi jujur sejujurnya. Makhafatuka ya Rabb, khasyatuka ya Rabb. Wahai hamba, ya Allah, hamba-Mu lakukan ini pertama karena sangat takut kepadamu ya Allah. Setiap kali hamba-Mu mengingat dosa yang hamba-Mu dah buat, akan siksa yang Engkau sediakan jika Engkau tidak ampunkan. Takut sungguh. Tapi hamba-Mu masih berharap Engkau dapat mengampunkannya. Tapi rasa takut nampaknya masih mengalahkan harapannya. Dia mengharap, tapi rasa takutnya lebih kuat. Akhirnya bakar je lah. Dia sebab difir, kalau dia diapu nanti malaikat susah sikit ni nak. Yalah, kalau ditanam dengan jasad yang sempurna, senanglah nak bangkitkan. Ini debu dah merata-rata kan. Satu longgo di atas Himalaya, satu longgo di Indian Ocean, satu longgo di Batang Kali, satu longgo di Ulu Yam. Kan susah kan nak. Tapi Allah Maha Kuasa pun hidup. Kerana orang ini tengok sebelum matinya takut luar biasa, mengharap. Hanya masalahnya takutnya melebihi harapannya. Faghfarolahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa. Inilah yang saya tadi. Jadi lihat Allah sekali daripada yang menyeluruh. Dan yang menyeluruh yakni al-asmaul husna. Ramai daripada ulama-ulama berkaitan dengan ayat ini berpendapat
cara yang paling tepat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui nama-nama yang Allah sendiri beritahukan pada kita. Cara yang paling tepat, yang paling benar mengenal Allah ialah dengan nama-nama yang Allah sendiri perkenalkan kepada kita. Itu paling tepat sekali, paling tepat dan paling mudah kita mengenalinya. Baik, itu alasan yang kedua, supaya kita dapat mengenal secara syumul. Bukan hanya yakin Allah Maha melihat termasuk kesalahan kita, tapi walaupun Allah mengetahui kesalahan kita, Allah satar. Satar itu tutup. Sedar ke tak sedar, banyak kesalahan yang kita buat terhadap Allah, dosa yang kita terlanjur buat, tapi tak ada siapa yang tahu. Kenapa? Karena Allah itu satar. Yang coba kalau Allah tidak tutup kesalahan kita, Salafus soleh berkata, "Lau anna lidzambi rihan ma taqarba minni ahad." Jikalau sekiranya dosa ini mempunyai aroma, niscaya tak seorang pun mau sudi mendekati aku. Jika lau sekiranya dosa ini ada mempunyai aroma, akhirnya aromanya apa? Parfum terkini. Mesti busuk. Kalaulah dosa yang kita buat ni sekalian, Allah letakkan aroma, orang yang faham benar, pasti tak ada siapa yang mau dekat dengan aku. Tapi kalau semua orang bila dosa ini semua beraroma busuk dan semua orang dosa, ya malah tak kisahlah. 1000 orang baunya busuk, semua memang busuk ya. Okey tak ada. You ada bau busuk? Tak ada. Okey. Jadi kalau kita rasa okey, maknanya kita punya aroma yang sama. Supaya kita mungkin merasa berbeza, ya bayangkan sajalah jamaah kita yang banyak dosa, yang keluarkan aroma busuk, tinggal di tengah masyarakat malaikat. Kanan kiri semua malaikat, kita seorang manusia. Akhirnya malaikat Subhanallah. Lalu kenapa? Tak ada siapa. Kenapa? Okey, tak ada masalah, tak ada. Okey, wangi. Ya, Allah satar. Allah satar. Allah yang menutupi. Kita kenal Allah. Coba kalau kita ingat nama Allah, kata Al-Qabid. Qabid mana yang menahan, menarik. Qabid tu macam tu. Al-Khafid. Khafid mana yang merendahkan. Yang merendahkan. Kalau kita ingat ini saja banyak. Oh, Allah itu Al-Qabid, yang menarik, yang menahan. Allah itu Al-Khafid. Ya, kita jadi putus asa lah hidup ni. Hidup pasti putus asa. Sebab kita sentiasa ingat Allah itu Al-Qabid, Allah itu Al-Khafid. Tapi kan ada lawan dia. Al-Qabid yang menahan, yang menarik. Lawannya Al-Basit. Al-Khafid yang merendahkan, Ar-Rafi. Sehingga adabnya bila kita menyebut nama Allah yang berlawanan seperti ini, tidak boleh sebut satu nama saja. Tak boleh hanya panggil nama Allah. Nanti bila kita gunakan nama Allah sebagai doa, karena itu tujuan kita yang ketiga, hanya Allah ya Rafi, antar Rafi. Ya Allah, Allah ma antar Rafi, Rafi, Rafi. Engkau maha meninggikan, mengangkat ni kan. Lupa Allah pun maha. Dia kena dua. Al-Basit tapi juga Al-Qabid. Begitulah. Allah punya nama Al-Mu'izzu Al-Mudhillu. Al-Mu'izz yang maha memuliakan, yang maha memberi kemuliaan kepada hambanya. Tapi ingat, jangan lupa Allah pun punya sifat Al-Mudhillu, yang
memberi kehinaan. Jadi tak boleh panggil Allah, ya Allah antal mudhillu, antal mudhillu, ya Allah engkau lah yang maha menghinakan, engkau yang macam menghina Tuhan je. Dia kena jadi kita melihat itu yang maksud saya, melihat Allah SWT sebagai zat yang sempurna, bukan sekadar boleh mengangkat tapi juga boleh menjatuhkan, bukan sekadar zat yang boleh menyempitkan tapi juga boleh zat yang apa tu ya, melapangkan. Susahnya lah nak sebut, susah sungguh. Susah sungguh nak sebut. Itu yang kedua. So kita lebih senang. Yang ketiga jemaah sekalian, walaupun lah perkara ini sebenarnya tidaklah masih diperselisihkan. Hadis ini memang diceritakan sebagai bukan hadis tapi hanya ucapan setengah ulama dahulu, yakni yang menyatakan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan sifat Allah. La takhallaku bi sifatillah, berakhlaklah kamu dengan sifat Allah. Ini bukan hadis, bahkan Imam An-Nasir Albani menyatakan sebagai hadis dhaif. Jadi kita tidak boleh menyandarkannya kepada sabda Nabi. Tetapi ada hadis sahih yang berbunyi, yakni ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang menyayangi, pengasih, penyayang itu adalah orang-orang yang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, sayangilah olehmu akan makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit. Yang ini sahih. Jadi kalau banyak kita kata berakhlaklah kamu dengan sifat Allah, memang itu bukan hadis. Nasrul Albani kata itu hadis sangat dhaif. Jadi kita tak boleh menisbahkan pada Rasul. Habis macam mana kita nak mengamalkannya? Ada hadis yang lain, orang yang mengasihi akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Kasihanilah orang yang makhluk di bumi, nanti yang di langit akan mengasihi kamu. Artinya tidak salah kalau kita suruh orang lain atau suruh diri sendiri, hendaklah kamu ni punya sifat kasih, karena Allah pun punya. Hendaklah kamu punya akhlak pengasih, karena Allah punya sifat pengasih. Hendaklah kamu ini punyalah perangai suka memaafkan orang, sebab Allah punya sifat al-afu. Apalagi Nabi pun bagi tahu kita, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, engkau ini adalah maha pemaaf, maha mulia, suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Bagaimana mungkin kita memohon maaf kepada Allah atas kesalahan kita jika kita menjadi hambanya yang tidak mau memaafkan orang lain? Kalau kita fahami dari sudut ini, memang betul. Ini cara kedua, mencontohi ya. Kalau kata boleh mencontohi pun maknanya begitulah. Kalau kita katalah belajar nama Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, macam mana supaya dapat manfaat daripada Al-Afu ya? Sebab sifat-sifat Allah 99 ini jemaah sekalian, yakni semuanya memberi manfaat kepada hambanya. Masalahnya, sejauh sebesar mana, sebesar apa manfaat yang kita perolehi dengan mempelajari, dengan sebab mempelajari Al-Asma'ul Husna, bergantung sejauh mana kita beramal dengannya melalui perangai kita. Kita belajar nama Allah, katalah Al-Afu, yang Maha Pemaaf, tahu dalilnya, tahu maknanya, tahu ulasannya. Setakat itu saja, ya saya fikir kita tak dapat manfaat lah. Ada manfaatnya bila ada ujian tulis, lulus tu aja. Hanya masalahnya kelas ini tidak ada imtihan.
Manfaat yang kita perolehi bila kita dah faham makna nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Oh, kalau begitu dah sewajarnya bila Allah itu Maha Pemaaf dan saya ingin Allah maafkan kesalahan saya mestilah berusaha memaafkan orang lain. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, kata Nabi dalam hadis sahih. Allah akan sentiasa menolong hambanya selama mana hamba itu masih mau menolong orang lain. Kita yakin Allah Maha Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Kita pun berdoa, urzuqni, 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 berilah ya Allah kami rezeki, rezeki, rezeki. Tapi bagaimana mungkin Allah akan bagi kita rezeki jika kita sendiri menyekat peluang rezeki orang lain? Tak adalah. Kalaupun Allah bagi rezeki pada kita karena kita minta, pada masa yang sama menyekat peluang rezeki orang lain, rezeki yang Allah berikan pada kita bukannya rahmat tapi istidraj. Itulah maksud saya ni yang beramal dengan Ar-Razzaq nanti. Jadi mudahkan, beri peluang orang lain untuk mendapatkan rezekinya, karena kita pun mohon pada Allah supaya Allah mudahkan rezeki yang Ia jadikan jaminan buat kita. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, irhamni Rabbili warhamni, warhamni ya Rahman, irhamni ya Rahim, irhamni. Wahai Rahman, sayangilah, sayangilah. Ya, boleh memang disuruh. Tapi bagaimanalah mungkin kita suruh Allah menyayangi kita, memberi kita rahmat, jika kita menjadi orang yang paling kasar kepada sesama? Tak aci lah. Tak aci ke apa nama dia? Ya afu, ya afu, anta afuun karim, tuhibbul fa'fu anni, fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ni Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Tolonglah maafkan hamba-Mu, maafkan aku. Kita minta supaya Allah maafkan kita, tapi kita dengan orang lain ini pendendam nomor wahid. Ada ke Muslim seperti? Lalu apa makna doa tadi? Kalaupun Allah maafkan kita, dosa kita, sementara kita pendendam nomor wahid, ingat, sebenarnya pemaaf tadi hanyalah, kalaupun ada, tapi memang tidak akan ada lah. Ya, namanya istidraj lah. Inilah yang sama sekali, kalau kita mengamalkan seperti itu, tidak salah. Walaupun takhallaku bisifatilah, berakhlaklah kamu dengan sifat Allah, itu bukannya hadis. Tapi ada hadis yang lain. Contoh, aku kata Allah menolong hambaku selagi hambaku tolong menolong. Orang yang sayang, menyayangi orang, Allah akan menyayangi dia. Sayangilah orang yang di bumi, Allah yang di langit menyayangi kamu. Kan? Ini apa namanya ni, banyak sekali. Jadi kalau kita ingin mempelajari mempelajari Asmaul Husna dan memberi kesan baik, manfaat pada baik, cobalah kita amalkan sifat Allah tadi menjadi perangai sehari-hari. Oh, Allah itu rupanya Al-Karim, Al-Karim. Nanti kita akan sampai apa itu makna karim. Satu di antara makna Al-Karim, yang Maha Dermawan. Dalil tahu, ayat tahu, hadis tahu Al-Karim. Bahkan root word daripada Al-Karim pun tahu. Karim tu makna root word dia kurma. Ya, sama. Kaf, ro, mim kan kurma. Nah, betul. Kenapa kurma dinamakan kurma? Ada kaitannya dengan karuma, dengan karim? Ya, dari segi bahasa. Sampai bab Al-Karim nanti saya jelaskan kenapa orang Melayu panggil kurma. Wah, dalam bahasa Arabnya tamrah kan? Tamrah. Orang Melayu ni ada, pandailah buat dalam pandai menyusun bahasa, cukup pandai. Untuk yang satu ini, untuk kalimat yang lain kadang tak pandai juga. Ya, khalwat dalam bahasa agama itu bahasa yang mulia. Sebenarnya bulan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, apa saja kita tingkatkan aktiviti khalwat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, terima amalnya. Sebab khalwat dalam bahasa agama kan ya untuk sementara mengasingkan dirilah, ya, kepentingan dunia, tumpu fokus kepada ibadah. Nabi berkhalwat, Jibril datang, lantik jadi nabi. So khalwat bagus, tapi malangnya kita ambil kalimat khalwat dalam bahasa Arab, bunyinya macam tu, spelling macam tu, kita bagi makna lain. Jadi kalau kata sekarang, kalau saya kata, tuan-tuan mari kita tingkatkan aktiviti khalwat, taruh ditangkap lagi. Nabi berkhalwat, Jibril datang bawa wahyu. Umat Nabi sekarang berkhalwat, siapa yang datang? Nah, yang di sini nampak kita kurang bijak yang bahasa yang Al-Karim, yang Maha Dermawan, tahu ayatnya, tahu dalilnya, tahu ni. Dan kita maukan Allah ini menunjukkan sifat karimnya kepada kita. Ya, mana mungkinlah Allah akan tunjukkan walaupun kita merawi-rawi. Jika kita hingga saat ini masih menjadi pengerusi persatuan bakhil. Inilah yang saya maksudkan tu. Jadi bila kita belajar Al-Karim, marilah kita buang sifat loke, jadi dermawan. Macam itulah baru memberi manfaat. Bukan setakat belajar dan habis. Tak. Saya bukan itu yang kita nak pelajari. Itu hanya untuk mengisi otak, yang kata guru saya dahulu, baik untuk exercise otak. Belajar, kemudian tarik dalil, kemudian masuk sini, itu hanya bagus untuk exercise otak. Sedangkan Asmaul Husna bukan untuk itu semata-mata. Macam mana? Sebab Allah tu pemaaf. Aku ingin dimaafkan. Kalau itu syaratnya untuk datang, ya saya mesti jadi pemaaf lah. Oh, Allah Al-Karim, Allah kita mau Allah tunjukkan kedermawanannya. Ya, saya mesti menanggalkanlah baju apa? Tadi yang apa? Brand lokek tadi. Sebab ada brand. Itu kena tanggalkanlah. Kita jadi pemaaf. Allah pemaaf. Kita suka Allah maafkan. Ya, kita kena tinggallah sifat pendendam. Apa artinya nanti khatam Asmaul Husna tapi perangnya tak berubah? Ya, saya kata hanya bagus untuk exercise otak. Itu bahasa saya. Saya ikut guru saya dahulu kata begitu. Sehingga tak kemana kita pimai tentu. Minta maaf. Itu yang kadang ada di kelas lain jemaah sekalian. Ya, ada di kelas lain. Saya pernah ada satu grup kelas usrah di Myanmar. Belajar lama-lama, tapi perangai akhlaknya makin teruk. Dalam pergaulan tak boleh salah sikit aja. Mata dah. Salah sikit dah panas. Jadi, apa makna makin belajar makin elok? Dulu belum belajar, belum punya kawan, tak banyak dosa. Ketika dia belum punya kawan, dosa tak banyak. Nak dosa pada siapa? Tak boleh itu malah makan. Ini dia tu. Memang I tak suka sangat. Lah. Wah, baru belajar Al-Afu. Tak pelik ke tak pelik? Tapi bukan sini. Ini jamaah saya di Myanmar sana. Tapi itu saya kemudian berhenti. Saya tak malas. Sebab hanya exercise, bagus untuk exercise otak. Hanya sebagai koleksi fikir yang tidak akan kemana. Yang tidak akan kemana. Mungkin waliyadzubillah, ilmu seperti itu akan menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak kita. Bukan hujah bagi kita untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Itu pengenalan apa yang kita sampaikan insya-Allah. Dan yang tak kalah pentingnya, yang Quran sendiri bagi tahu kita, dalilnya ada, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tu dalam nota tu dah ada. Semua ada dapat nota ya. Ya, jamaah sekalian, sengaja dipilihkan itu bukan buku teks dia, dan sebelahnya itu hanya ayat Quran dan sunnah sini, dan sebenarnya ada ruang yang kosong. Tolonglah kalau rajin nanti ditulis sendiri. Saya punya prinsip belajar ni, kalau kita tulis sendiri, jamaah sudah mendapatkan 60% daripada fahaman dan ingatan. Kalau kita tulis sendiri. Tapi kalau kita tak pernah tulis, hanya baca, ya mungkin 20%. Kita tulis tu bagus sebab kita tulis.
Sebab itu sengaja dikosongkan sebelah itu supaya untuk dicunting-cunting. Ada kosongan, ya ada kosongan. Jadi semakin banyak cunting-cuntingan, ya semakin kuat saksinya. Tapi yang tak ada cunting pun saya puji, maknanya orang tu benar-benar istiqomah menjaga kebersihan. Saya pun akui juga, saya hargai, saya faham. Ya, saya berusaha untuk husnudzon. Yang rajin conting saya hargai karena merupakan yang dia betul-betul memang serius belajar. Yang kosong aja pun saya hormati, saya hargai, saya faham. Dia benar-benar orang istiqomah dalam beramalkan an-nadhafatu minal iman. Bagus, saya puji. Ya, semuanya okey. Husnudzon. Itu mukadimah saya jemaah sekalian, dan insya-Allah nanti kita akan pelajari satu persatu sedikit, walaupun seperti mana biasa ya mungkin dah menjadi ciri khas saya ini banyak mukadimahnya. Sebenarnya di sini sudah ada saya sediakan, ada berapa ya? Kalau tak salah di sini ada 6 sebenarnya artikel saya sebagai mukadimah untuk Asmaul Husna. Untuk mukadimahnya 6 artikel, mana kalau satu itu satu sesi ya 6 kali ya. Jadi kalau 1 bulan tu nanya dua, yang mana 3 bulan baru mukadimah lah. Minimum yang saya pilih cari-cari ada baru masuk Ar-Rahman. Macam tu lah. Dah memang itu ciri khas saya tak boleh terus maksud. Sebab bagi saya mukadimah itu sangat penting, sangat penting. Ibarat orang nak pergi haji ikut kursus. Macam tu lah. Jadi kita nak bagi gambar yang seluruh dahulu gini baru nanti. Saya lebih suka begitu. Ya maafkan saja saya kalau saya begitu ya. Jadi untuk sebenarnya itu saja. Insyaallah kita sambung pada masa jika diizinkan oleh Allah. Wallahu a'lam.